Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'aluma syara'il Islam wa ma'rifatu sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram wa ja'ala ma la man 'alima dhalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala man syara man khalafahu 'asahu dar'an jigam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la almanna bi ni'amil jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratil kiram, amma ba'd. Ayyuhal aba, ikhwan mustami'in hadirin wa rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wa sihha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Sebagaimana rutinan kita membahas kitab Al-Hikam Ibn Athaillah, akan tetapi pada hari ini permintaan sebagian jamaah untuk membahas tentang masalah zakat. Jadi kita akan membahas tentang masalah zakat di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Tagiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Kaf. Dalam kitab ini menjelaskan tentang masalah bab zakat. Kitabuz Zakah. Zakat yang akan kita bahas ini wabil khusus adalah tentang masalah zakat fitrah. Zakat secara bahasa al-ghatan an-nama wa tathhir wal barakah. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh, bertambah, mensucikan, keberkahan dikatakan. Karena ketika seorang muzaki mengeluarkan zakatnya, itu akhir muzaki minad dhunub wa razal bukhul. Karena ketika si muzaki, orang yang zakat itu mengeluarkan zakatnya itu mensucikan dari dosa-dosanya dan menghilangkan dari sifat kekikiran. Karena sifat tabiat kita orang manusia ini bukhul, bakhil, kikir, getah basah. Kalau dia ngomong getah basah nak marah gitu. Tapi memang kita kikir, kita getah basah dikatakan. Ngapa dinamakan getah basah? Getah itu kalau basah lengket, kalau kering tidak lengket. Dikatakan cak itu. Bukan lengket di sini, masih mending kalau harta itu lengket di tangan. Tapi lengket di sini kita orang. Terikat di sini. Padahal fungsi harta itu tujuan Allah menciptakan dunia ini, harta ini untuk menjadikan wasilah kita ibadah kepada Allah. Katakan, bukan untuk menjadikan kita menjadi penumpuk harta. Katakan, masya Allah, naudzubillah. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat, menghilangkan sifat kekikiran. Memang tabiat kita hubul mal, hubul jah, senang dengan harta, senang dengan kedudukan. Katakan, dengan mengeluarkan zakat ini maksudkan diri kita untuk menghilangkan sifat kikir. Katakan, makanya paksakan sedekah, paksakan, keluarkan. Katakan. Karena hidup ini akan terus berjalan. Kita tanyakan dalam diri kita, pernah tak rugi dalam hidup kita bisnis belasan juta, jutaan, belasan juta, puluhan juta? Pernah? Pernah. Dikatakan. Pernah tak sedekah dengan sebanyak itu? Pernah rugi belasan juta? Pernah sedekah belasan juta?
Pernah rugi puluhan juta? Pernah tidak sedekah puluhan juta? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau rugi terpaksa. Ini katakan. Kalau sedekah itu dipaksa. Kita memaksakan diri untuk mengeluarkan. Kalau rugi itu terpaksa, mau tidak mau sudah rugi. Ini katakan. Itu bedanya. Ini katakan. Sama-sama terima. Sama-sama hidup akan terus berjalan. Hidup terus akan berjalan tak? Terus, walaupun rugi belasan juta, hidup akan berjalan. Begitu juga kalau kita sedekahkan. Maksudkan diri kita untuk bersedekah. Wa syar'an, zakat itu adalah ikhrajul mal makhsus ala wajil mahsus biniyatil makhsus yusrafu li ta'ifatul mahsusah. Zakat itu secara hukum syariat adalah mengeluarkan harta yang dikhususkan. Ala wajhil makhsus, dengan harta yang dikhususkan ada batasannya zakat harta, tidak seluruhnya. Ala wajhil makhsus, atas arah yang dikhususkan dalam syariat. Ada batasan kapan kita mengeluarkan zakat. Biniyatil makhsusah, diniatkan dengan khusus. Wa yusrafu li ta'ifatil makhsusah, dan diserahkan kepada kelompok yang dikhususkan dalam syariat. Makanya dikategorikan ibadah zakat itu kapan? Dikategorikan ibadah zakat itu ketika kita berikan kepada mustahik, baru itu dikategorikan ibadah zakat. Jika kita berikan kepada ghairu mustahik, bukan mustahiknya, maka itu tidak dikatakan zakat. Dikatakan. Jadi ketika kapan? Hartanya, harta yang dikeluarkan zakat itu diberikan kepada mustahik, baru dikatakan ibadah zakat. Dikatakan. Makanya kita harus pahami kapan harta yang diwajibkan dan diberikan kepada siapa saja di dalam zakat itu. Dikatakan. Dan zakat ini keutamanya banyak, oh jelas. Bahkan dikatakan oleh ulama zakat ini merupakan rukun Islam. Kemudian juga dikenal dengan ukhtus shalah, dulu betina salat. Kenapa? Karena selalu Allah gandingkan dalam Al-Qur'an dalam perintah salat dan zakat. Sebagaimana Allah nyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dikatakan. Kemudian juga banyak lagi keutamaan zakat ini. Riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ada zakat malhi dhahaba anhu syarruhu. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka akan Allah hilangkan keburukan dari dirinya. Dikatakan. Ketika ada orang yang buruk, berarti dia diantaranya salah satu tidak mengeluarkan zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat, Allah akan hilangkan keburukan dari dirinya. Dikatakan. Bahkan juga Rasulullah katakan hasinu amwalakum bizakah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Jaga harta kalian dengan apa? Zakat. Kalau hitungan akal tidak masuk di akal. Mana nyago harta dengan zakat? Nyago harta masuk ke duit di bank, masuk ini. Tidak, dengan zakat. Sebagaimana juga Rasulullah katakan wadau maradakum amradakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Kita kalau sakit lari ke mana? Dokter, makan obat. Sampai etika dengan obat itu luar biasa. Kenapa tidak etika dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau kalian sakit, obati penyakit kalian dengan sedekah. Masya Allah, sedekah itu. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan ma halakal malun fil barri wal bahri illa min man'i zakah. Tidak akan Allah hancurkan, kebinasakan harta tersebut di darat ataupun di lautan kecuali orang yang mencegah untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini diwajibkan, disyariatkan bagi umat Nabi itu di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Di tahun kedua, di bulan Sya'ban, ini katakan sama perintah juga puasa. Ini katakan zakat ini dibagi menjadi dua. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal ini dalam mazhab Syafi'i terbatas. Hanya 6 saja yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat di dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i banyak macam pendapat. Ini katakan. Dalam mazhab Syafi'i hanya 6 saja. Apa saja di dalam zakat mal tersebut dikatakan dalam mazhab Syafi'i? An-na'am, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing, artinya ternak, ikan, lele, ayam, wajib zakat? Enggak. Yang kedua dikatakan athimar wudhu', biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian itu berupa gandum, beras, buah-buahan berupa kismis dan kurma saja. Ini katakan. Yang ketiga nakdan,
emas dan perak atau penggantinya berupa uang sekarang ini. Dikatakan. Yang keempat, ma'din, barang tambang berupa emas dan perak juga. Jadi kalau tambang batu bara tidak wajib. Dikatakan. Yang kelima, rikaz, dikatakan harta karun berupa emas dan perak juga. Menemukan keramik itu tidak diwajibkan zakat dalam mazhab Syafi'i. Lalu yang keenam, tijarah, perdagangan. Itu saja yang diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i macam-macam pendapat. Seperti Hanafi itu apapun yang tumbuh yang bisa dimanfaatkan wajib zakat. Jadi kalau punya pohon pisang di rumah wajib zakat. Ini katakan. Itu Hanafi. Ini katakan. Tidak berbeda di dalam mazhab Syafi'i. Ini katakan. Kemudian yang kedua adalah zakatul fitrah. Ini yang akan kita bahas. Zakatul fitr ini disebutkan fitrah, fitri, zakatul badan. Zakat fitri kenapa? Karena diwajibkan ketika fitrun nas minar Ramadan, berbukanya manusia di bulan Ramadan. Maka ini dinamakan zakat fitri. Ada juga yang mengatakan zakatul fitrah ai khilqah, suci. Ini katakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakatul fitrah itu adalah mensucikan orang yang puasa dari kata-kata yang tidak baik dan juga memberikan makanan kepada fuqara wal masakin. Atau juga dikenal dengan zakatul badan, karena setiap orang yang punya badan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini katakan. Hukum daripada zakat fitrah, hukumnya wajibatun bil ijma', sepakat ulama mengatakan wajib. Artinya jika ada orang yang mengatakan zakatul fitrah itu tidak wajib, kufur, murtad, keluar agama Islam. Ini katakan. Kenapa? Karena menghalalkan, memubahkan hukum yang sepakat ulama mengatakan wajib. Ini katakan. Hukumnya kufur. Ini katakan. Kemudian awqat, waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada 5 batasan waktu. Terkadang ada waktu wujub, waktu diwajibkan. Waktu fadilah, waktu jawas. Waktu fadilah waktu yang paling utama. Waktu jawas diperbolehkan. Waktu makruh, waktu dimakruhkan. Waktu hurmah, waktu diharamkan. Kapan diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat? Man adraka juz' minar Ramadan wa juz' minal Syawal. Orang yang menemui bagian dari Ramadan dan menemui bagian dari Syawal. Orang yang menemui bagian dari Ramadan dan menemui bagian Syawal, orang ini kategorinya adalah orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan syarat nantinya kita bahas, ada syarat-syarat berikutnya. Ini katakan. Tapi ketika menemui bagian Ramadan dan menemui Syawal baru dikategorikan wajib. Ini katakan. Waktu wujub, waktu diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Artinya jika ada orang meninggal dunia di Ramadan, wajib tidak mengeluarkan zakat? Tidak. Ini katakan. Atau lahir malam lebaran dia lahir, wajib tidak zakat? Wajib tidak? Tidak. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak menemui bagian dari Ramadan, malam lebaran sudah Syawal, tidak menemui Ramadan dia. Ini katakan. Beda kalau meninggal malam lebaran, dia meninggal malam lebaran, wajib tidak mengeluarkan zakat? Wajib. Kenapa? Menemui Ramadan dan menemui atau lahir bulan Ramadan. Sebelum tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan dia lahir. Habisnya baru adzan maghrib. Ini katakan. Wajib tak? Wajib menemui Ramadan dan menemui Syawal. Dan waktu-waktu ada syarat lagi nanti kita bahas syurutul wujubnya. Dikatakan. Yang kedua waktu fadilah, waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah apa? Dikatakan yaumul id, pada hari lebaran ba'da tulil fajr, setelah terbitnya fajar, wa qabla salatul id, dan sebelum melakukan salat id. Itu waktu yang paling fadilah, waktu yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Dikatakan. Habis adzan subuh pada hari lebaran, dikatakan, dan sebelum melakukan salat id. Ini waktu yang paling fadilah untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya, repot tak kita? Repot, muzaki repot, mustahik juga repot sudah. Yang ngenjuk zakat ini sudah repot, nak lebaran. Yang muzaki juga, yang nerima zakat juga sudah tak kati lagi, sudah mendepek di rumah dia, sudah repot dia, masak segala macam pada saat itu. Tapi itu waktu yang paling fadilah. Makanya salat id, Idul Fitri sunnah diakhirkan. Beda kalau Idul Adha, sunnah dipercepat. Kalau Idul Fitri disunahkan diakhirkan, tujuannya apa? Supaya ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Kalau Idul Adha dipercepat, sunnahnya apa? Karena setelah sholat kita nyembelih korban. Kemudian waktu jawaz, waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan? Min awal Ramadan. Ketika masuk awal Ramadan sudah diperbolehkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang ini sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lebih asal, lebih cepat, lebih bagus. Ini katakan, baru atau lima lepas beban kita. Ini katakan, mengeluarkan zakat fitrah. Jangan nak nunggu lebaran, jangan nak nunggu malam lebaran. Nunggu malam lebaran itu sama waktu jawaz. Kalau nak nunggunya habis subuh, waktu fadilah. Kalau malam lebaran itu waktu jawaz. Ini repot. Sudah nak 2 hari 3 hari nak hari hal lebaran baru nak kita mengeluarkan zakat fitrah. Pada sibuk kalau kita. Ini katakan. Padahal hari-hari itu sudah hari malam-malam istimewa. Ini katakan. Malam 10 akhir Ramadan. Ngapain dah kita siapkan sekarang ini mengeluarkan zakat fitrah? Keluarlah, berikan kepada mustahik. Dikatakan. Kemudian waktu karaha, waktu dimakruhkan, kapan? Diakhirkan. Mengakhirkan zakat fitrah itu sampai kapan? Mulai ba'da salatul Id sampai dengan tenggelam matahari pada hari lebaran. Belum kita berikan. Kecuali kata ulama di situ. Illa li maslahatil ka intidhar qarib atau faqirus salih. Kecuali ada maslahat. Apa masalahnya? Nunggu siapa? Kerabat yang membutuhkan atau orang yang fakir yang soleh. Ustaz, anak ini nak nganjuk ada sikok kiai di situ nak Ustaz, miskin berhak mustahik. Pas habis subuh anak nak nganjuk dia dah katik dia nyok. Betul sudah pergi ngisi khutbah. Nak balik ini baru nanyakan. Macam mana tunggu? Tak apa-apa kata ulama, tidak dimakruhkan. Dikatakan mengakhirkan itu. Karena nunggu kerabat yang baik, kerabat yang dekat atau yang membutuhkan atau fakirun saleh. Dikatakan. Selain itu makruh kita mengakhirkan itu. Lalu yang kelima, waktu haram. Kapan diharamkan? Ditakhirkan lagi sampai pada lebaran tenggelam matahari. Belum juga kita tunjukkan zakat fitrah itu. Belum kita berikan kepada mustahik, haram mengakhirkan zakat itu. Ini kita fahami di sini. Hukum mengakhirkan zakat itu haram. Katakan. Kecuali kata ulama, apa di sini? Ini katakan, takunu qada'an itsm kana lam yahdur malhu aw lam yajid mustahiglah. Kecuali harta nak diberikan zakat beras ini belum ada. Nunggu berasnya belum datang nih Ustaz. Ini katakan. Atau mustahik dak kati. Mustahik nyari Palembang ini dak kati mustahik. Itu mustahil untuk di zaman kita sekarang ini. Beras banyak, Anda katakan mustahik banyak. Anda katakan. Makanya hati-hati mengakhirkan zakat ini. Haram hukumnya. Begitu juga zakat mal, sama mengakhirkan zakat mal haram. Kita ni kadang mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Padahal zakat mal itu tidak ada hubungan di bulan Ramadan. Zakat mal itu hubungan dengan harta tersebut. Seperti zakat perdagangan. Kapan mulai dagang? Bulan Muharram. Keluarkan zakatnya Muharram. Ini tidak ditunggu sampai Ramadan baru nak mengeluarkan Ramadan. Nyari pahala, bukan nyari pahala, nyari dosa. Ini katakan. Kenapa? Karena menunda zakat. Kenapa? Karena mustahik membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan itu banyak sekarang. Kemudian waktu alaman tajib. Kepada siapa diwajibkan zakat ini? Zakat fitrah ini? Muslim. Tajibu ala kulli muslim. Setiap orang muslim. Yamliku gutal yaumul id wa lailatu. Mempunyai makanan pokok 1 hari 1 malam. Kelebihan makanan pokok 1 hari 1 malam. Malam lebaran dan hari lebaran. Ini katakan. Orang yang mempunyai kelebihan, baik dia laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, ini katakan wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan juga diwajibkan bagi dia punya kelebihan. Kelebihan apa? Ma'unataman talzamu nafaqatu. Dia punya kelebihan nafkah orang-orang yang diwajibkan untuk diberikan nafkah. Bininya, anaknya, orang tuanya misalnya, orang-orang yang diwajibkan untuk diberikan nafkah. Dikatakan min daini walau muajalan, dari hutang. Walaupun muajal, belum jatuh tempo. Beb, ada orang punya rumah, punya mobil, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Dia alasannya dia tidak wajib zakat. Mungkin Habib? Mungkin. Ngapo?
Nilai rumah dan mobilnya itu cuma 1 miliar, utang dia 10 M. Dengan lagi si tawong galau barangnya itu, buntu dia tuh. Wajib mengeluarkan zakat bagi dia? Tidak wajib. Tidak wajib. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah tempo atau keluar dari jatuh tempo itu. Ada yang mengatakan kalau tempo masih lama batasan itu wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Kalau sudah jatuh tempo baru dikatakan sepakat ulama mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ulama berbeda mengatakan jika punya kelebihan itu baru wajib. Dia juga punya kelebihan apa? Min khadimin wa manzilin yaligan bi. Dia harus punya kelebihan daripada pembantu dan rumah yang pantas untuk mereka. Siapa yang pantas punya pembantu? Misal pejabat, presiden. Dia pantas untuk punya pembantu. Bagaimana ada duit zakat? Dikatakan. Nah, ada duit, keluarkan zakat fitrah atau anda sewa pembantu. Nanti siapa? Anak ni presiden, dah kata sopir. Dikatakan, oh pantas. Bagaimana ada duit? Dikatakan, beli rumah dulu apa duit dulu? Enti siapa? Ada rumah anak gobuk. Enti siapa? Enti anak presiden, pejabat. Tak pantas rumah lu gobuk. Beli rumah baru dulu. Belilah rumah dulu. Tidak wajib bagi dia yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Ya ligon bi. Karena dia pantas untuk bagi. Kalau kita, pantasan kita masyarakat biasa. Dikatakan, tidak butuh pembantu gitu. Dikatakan. Tapi wong yang punya kepantasan untuk punya pembantu seperti ulama besar, dia batas punya pembantu. Dikatakan. Jika punya kelebihan itu wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian diwajibkan berapa banyak untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Sa'un, sepakat dalam mazhab. 1 sa'. 1 sa'an kulli syakhsin, 1 sa' setiap orang. Sa' ini hitungan di zaman Rasulullah. Berapa 1 sa' ini? Arba'atu amdad bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 cedokan tangannya Rasulullah. 4 cedokan tangannya Rasulullah. 1 sa' itu dikatakan. Nah, ulama berbeda pendapat di dalam hitungan kilo kita sekarang ini. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons setengah. Ada lagi pendapat mengatakan 3 kilo. Wal ihtiyat, lebih hati-hati. Nah, hati-hati mengeluarkan 3 kilo. Dikatakan, keluarkan 3 kilo. Kemudian kaidah kullu man talzamahu nafaqatu ghairu talzamu fitratu. Dikatakan, setiap orang yang diwajibkan untuk nafkah orang lain, maka wajib juga bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Di sini harus kita faham siapa orang yang wajib bagi kita untuk kita berikan nafkah. Yang pertama istri, wajib untuk kita berikan nafkah. Yang kedua usul wal furu', usul kita, atasan kita, uang tua ke atas, dan furu', cabang kita ke bawah. Ini ada syaratnya kapan anak diwajibkan untuk diberikan nafkah. Ada 2 syarat anak diwajibkan untuk diberikan nafkah, anak ke bawah. Apa syaratnya? Yang pertama al-ajz, dia lemah karena masih kecil, dikatakan, atau sakit. Yang kedua miskin. Jika ada 2 syarat ini, maka diwajibkan bagi kita untuk berikan nafkah kepada anak, maka wajib juga bagi kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Artinya jika anak itu sudah dewasa, miskin, wajib tak kita mengeluarkan untuk berikan nafkah kepada dia? Wajib tak? Tak ada kewajiban. Kenapa tak ada kewajiban? Karena dia sudah dewasa, dia mampu. Dikatakan, walaupun dia miskin. Atau misalnya sebaliknya, dia masih kecil tapi kaya. Macam sekarang ni kan banyak anak-anak kecil itu kaya, macam artis-artis itu. Dikatakan, dia masih kecil tapi kaya, wajib tak kita nyat nafkah? Tak ada kewajiban. Makanya anak keturunan ke bawah itu diwajibkan untuk diberikan nafkah 2. Dia ajiz, lemah karena masih kecil, sakit atau lumpuh, dan dia miskin, wajib. Makanya nyo anak itu fikirkan tarbiyat terhadap anak, didik anak itu. Nah, kalau kau sudah balik, tak ada kewajiban bapak untuk berikan nafkah. Jangan kau nak sekendak hati kau nak minta beli kapi, beli ke mobil. Didik sebagaimana Sayyidina Ali tarbiyah, dalam tarbiyah terhadap anak. Sayyidina Ali itu mendidik anak, tarbiyah itu menjadi 3 bagian.
Apa 3 bagian? Yang pertama tarbiyah, jadikan anak itu bagikan bak rajo. Kapan? Dari lahir sampai dia umur 7 tahun. 3 fase Sayyidina Ali mendidik. Jadikan bak rajo. Yang kedua fase berikutnya jadikan bak dia pelayan. Kawan pelayan? Umur 7 tahun ke atas. Arti pelayan ini suruh-suruh terus. Habis makan cuci piring taruh mana, baju kotor taruh mana, selalu disuruh-suruh terus dengan sesuai kemampuan dia. Dikatakan kenapa? Jadikan dia pelayan. Tarbiyahnya dikatakan umur 7 tahun ke atas. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun. Umur 15 tahun tarbiyah berikutnya apa? Jadikan syarigan, kawan. Nah mulai sekarang kau kawan bapak di sini dalam urusan ini. Apa? Masalah biaya rumah ini kau juga melok tanggung. Nah, karena bapak dah ada kewajiban lagi ngenjual kau nafkah. Dikatakan dedek terhadap anak seperti itu. Cari duit dewek sekarang mah. Oh pak, aku cak nyagi duit sago. Wong kuliahan lagi dah sago nyagi duit nih, lulusan kuliah. Apalagi aku ni baru 15 tahun. Kerja mau bapak sekarang. Kerja apa? Nyuci rumah, baik, mobil, rapi-rapi rumah, gaji. Berapa gaji? 3 juta mungkin. Ini katakan sebulan. Ini katakan, oh semangat kan udah. Gawilah adanya. Sudah pas nak gajian mungkin. Nah, gajian kau 3 juta. Potong dulu, bayar listrik. Nah, bayar makan kau, bayar sekolah kau, nah, bayar tinggal kau di rumah ini. Nah, kurang kau masih. Ini katakan, habis kau dah ganti duit. Artinya tarbiyah, jadikan beban terhadap anak, biasakan supaya apa? Wabil khusus anak lanang jadi pemimpin. Ini dah dari kecil sampai besar, sampai kawin tetap mak bapaknya yang nafkah. Anda katakan, tekau beli susu anaknya, mak bapaknya. Bapak emaknya meninggal, kelebu dia, dah acak apa-apa dia. Habis jual ke harta waris. Salah siapa? Tarbiyah, pendidikan yang salah. Itu wajib memberikan nafkah. Artinya kalau anak itu tidak wajib kita berikan nafkah, wajib tidak kita keluarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Kalau kita keluarkan zakat fitrah untuk anak kita yang tidak wajib untuk berikan nafkah, sah tak zakat fitrahnya? Tidak sah zakat fitrahnya kecuali izin dari anak tersebut. Mau mengeluarkan zakat fitrah terhadap uang yang tidak diwajibkan untuk kita berikan nafkah, tidak sah kecuali izin. Ustaz, anak mengeluarkan zakat fitrah untuk Ustaz, boleh tak? Boleh, dapat izin. Ustaz, anak kemarin mengeluarkan zakat fitrah untuk Ustaz, tidak sah. Kenapa? Tanpa izin. Itu anak. Wong tua syaratnya sikap wajib menafkah. Apa? Miskin. Jika wong tua kita miskin, wajib bagi seorang anak untuk memberikan nafkah. Wong tua ini ke atas, wong tua kakek nenek terus. Jadi yang kita pikir tuh wong tua tuh cuma bapak, wong tua usul kita tuh cuma bapak ibu be, kakek nenek miskin kita lupakan. Kalau selagi mereka miskin, kewajiban bagi anak untuk memberikan nafkah. Cocok untuk memberikan nafkah, wajib hukumnya. Dikatakan, ketika wajib diberikan nafkah, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketika tidak wajib, pak aku kemarin mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak, bapaknya kaya, dikatakan tidak sah hukum zakat. Kenapa? Karena tanpa izin. Izin dulu, pak aku hari ini mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak ibu ya, keluarkan zakat fitrah. Dikatakan harus dapat izin seperti itu. Kemudian jinsul fitrah, jenis daripada fitrah. Wa idza asyara zat, kalau suaminya buntu, suaminya lebih buntu, tak ada duit, tak baca ngenjak nafkah sama istrinya. Istrinya kaya raya, istrinya punya kaya raya, harta banyak, lakinya buntu, begawe dak, makan lagi numpang sama bini. Dikatakan, pertanyaannya, bininya wajib tak keluarkan zakat? Enggak. Kenapa? Karena nafkahnya terhadap laki, zakatnya juga laki. Kalau seandainya bini yang mengeluarkan zakat, boleh tak? Boleh dalam syariat. Jok siapa zakatnya? Jok ke miskin. Siapa miskin? Lakinya lah. Kak, zakat fitrah untuk kakak. Oh dek, makasih banyak. Berada. Berhatimu, oh makasih banyak. Nah dek, nafkah untuk kau. Makanan lagi. Boleh tak? Boleh. Makanya lanang jangan buntu, terbuang gitu. Ala kulli hal. Kemudian jinsul fitrah, jenis daripada fitrah, jenis zakat tersebut. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i hukum zakat itu berupa gutul balad, makanan pokok daerah.
Makanan pokok kita berupa beras, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa duit. Ini katakan harus berupa beras. Ini mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Memang ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi nilai daripada zakat fitrah dalam mazhab Hanafi beda di dalam mazhab Syafi'i. Dan bahkan di luar mazhab Hanafi pun juga mengatakan yang diwajibkan itu berupa kurma. Ada lagi pendapat satu sok itu dalam mazhab Hanafi, ada yang mengatakan 4 kilo, ada yang mengatakan 3,5 kilo mengatakan. Atau nilai daripada kurma itu, bayangkan 4 kilo. Nah, kalau kita nak mengeluarkan zakat fitrah berupa duit, dalam mazhab Hanafi 4 kilo kurma. Sekilo berapa kurma? Anggaplah 100 atau 50 lah, anggaplah. Kalau 4 kilo 200.000. Ini nak mengeluarkan 30.000, 25.000 cuman. Katakan. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah berupa duit, mayoritas dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukum zakat fitrah itu tidak sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, sepakat ulama tidak ada yang mengatakan tidak sah. Anda katakan lebih baik kita keluarkan zakat fitrah berupa beras. Cak mana ngakalinya sekarang ini masjid-masjid banyak orang datang ngenjuk duit bebek. Cak mana kami ini pengurus masjid? Salah satu ngakalinya jualan beras di depan situ. Masjid nyediakan, ajak kerjasama pedagang-pedagang pinggiran kita, orang kampung yang jualan sembako, ajak kerjasama. Kamu pacar tak nyiapkan beras 3 kilo? Ini katakan, ada. Buat jual di depan masjid, jangan di dalam masjid. Jualan di depan masjid itu. Ada. Artinya kalau beras ini tidak laku, kami balik lagi. Ajak kerjasama seperti itu. Banyak seperti itu, banyak. Dan ini banyak juga masjid-masjid di daerah kita, 10 lili, 8 lili, 14 ulu, 13 ulu, itu rata-rata sudah ngamalin seperti itu. Bahkan Masjid Agung pun seperti itu. Jangan duit zakat beras fitrah itulah jual ke lagi, ini mau lagi jual ke lagi. Padahal itu zakat uang. Memang berhak masjid untuk menjualnya. Ini katakan, itu yang lebih baik. Ini katakan, itu hukum di dalam zakat fitrah. Kemudian siapa mustahik zakat tersebut? Mustahik zakat itu ada 8 golongan. Fakir, miskin. Fakir ini siapa? Definisi fakir. Fakir ini alladzi laisa lahu malun wala kashmul has. Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Aulau kashmun au malun, atau dia punya harta, punya pekerjaan, walakin la yaqumu min kafiyatihi, tapi tidak mencukupi diri dia, kebutuhan dia. Seperti apa? Wa mithaluhu yahtaju fi syahr. Seperti orang yang butuh dalam 1 bulan itu 500. Dikatakan. Wa yahsul aqall min 150 real, dikatakan. Tapi yang dihasilkan cuma 250 be. Butuh 10, tapi yang dihasilkan cuma 5. Itu fakir. Dan Rasulullah berlindung daripada kefakiran, karena kefakiran ini bisa menyebabkan orang murtad, keluar agama Islam. Yang kedua, miskin. Dikatakan. Apa miskin itu? Dikatakan. Yahtad fi syahr. Contoh orang yang miskin itu butuh 10 dalam hidupnya, tapi yang dihasilkan 6, 7, 8, 9. Itu miskin. Kalau butuh 10 dapat 10, namanya pas-pasan. Dikatakan. Miskin enggak? Ustaz, anak ini pas-pasan hidup anak ini, Ustaz. Anak minta zakat, Ustaz. Berada zakat? Enggak. Dikatakan. Hati-hati. Dikatakan. Amil yang ketiga. Siapa amil di sini? Amil di sini orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Alladzi yasta'milu hakim fi akhdz zakawat. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Amil. Kalau yang ditunjuk oleh musola masjid, amil bukan itu? Bukan. Panitia. Berhak menerima zakat atas nama amil? Enggak. Haram ngambil zakat yang bukan mustahik. Ada mustahik. Lalu yang keempat, mu'allaf qulubuhum, orang yang lemah dalam Islam. Mu'allaf, orang yang lemah dalam mu'allaf, dalam hatinya lemah dalam Islam. Ini lemah dalam hatinya ini siapa? Orang yang baru masuk Islam, orang yang memerangi orang kafir di dalam perbatasan daerah muslim, itu orang yang dikatakan mu'allaf. Lalu yang kelima, mukatab, orang hamba sahaya yang ingin merdeka. Di zaman kita sudah ada lagi. Yang keenam, gorim, orang yang punya hutang tapi tujuannya bukan maksiat, dikatakan. Lalu yang keenam, yang ketujuh, guzah, orang yang berperang melawan orang kafir fisabilillah.
Ustadz kiai termasuk tak fisabilillah? Mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk mereka dianggap fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang benar-benar perang melawan orang kafir, yang mereka tidak digaji oleh pemerintah, itu diambil dari zakat nanti dikatakan. Untuk beli senjatonya, beli ininya, beli itunya dari duit zakat. Sebetulnya seperti itu. Ustadz, kiai, ngurus masjid, guru ngaji berhak menerima zakat atas nama fisabilillah. Mayoritas mengatakan tidak berhak. Tapi ada pendapat memang membenarkan mereka itu adalah dianggap fisabilillah. Tapi mayoritas mengatakan tidak. Lalu yang ke-8 Ibnu Sabil. Orang yang nak berangkat musafir yang tak lagi ongkos balik ke Palembang dari daerah, misalnya dari Jambi nak ke Jawa, nyampe Palembang habis duitnya. Dan mereka itu fisabilillah Ibnu Sabil yang nak balik lagi ke daerahnya, maka berhak menerima zakat. Ini 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan dalam bahasan ini? Jatri. Ya. Jadi ketika panitia tidak menerima zakat, dikatakan dari mana harus kita berikan mereka ini duit dana, dikatakan. Yang pertama bisa kita membek dana itu dari muzaki itu dewe. Bilangin ini zakat, pengurusan zakat, kami minta lebih ke 5.000 misalnya, dikatakan. Untuk apa 5.000 ini? Untuk panitia. Itu diantaranya salah satunya gambaran. Atau mina agnia, orang-orang kaya yang gaji duit dia dari saku dia, dikatakan. Itu yang lebih baik. Kalau ada pun duit duit itu duit masjid, jika maslahat itu untuk masjid, itu boleh dikeluarkan duit masjid itu. Jika maslahat untuk masjid, nah itu kembali tak maslahatnya untuk masjid, kita jingo, dikatakan. Jika itu kembali maslahatnya untuk masjid, seperti dia memang pengurus masjid, Ustaz, dikatakan. Pengurus masjid, kalau dia melok panitia ini kami lebihkan, karena capek nih ngurus masjid itu, maka berhak dia boleh kita dari dana masjid, dikatakan. Bahkan satu-satunya ini hukum daerah hukum kepengecualian memberikan zakat kepada orang kafir. Boleh tidak memberikan zakat kepada orang kafir? Tidak boleh, kecuali apa? Amil. Jika ditunjuk oleh pemerintah, ada orang kafir ditugas oleh pemerintah, kau ngurus zakat, kau ambil zakat atau kau bagi ke zakat, tergantung gaji dia. Jika dia tidak digaji oleh pemerintah, maka boleh diberikan zakat dari atas nama amil. Kalau panitia tidak boleh. Atau memang mereka mustahik, cari uang fuqara wal masakin yang memang mustahik, berikan zakat atas nama fakir miskin tadi, dikatakan. Itu kalau ada lagi tanya, dikatakan. Dan banyak terjadi di masyarakat kita ini, mereka berpikir bahwasanya panitia itu adalah amil, bahkan ngambil kupon 2 kok puluh, 3 kok puluh, bagi sisanya. Padahal zakat itu bukan mustahik, itu tergantung orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita bukan orang yang menerima zakat, haram bagi kita menerima zakat itu. Nah, Ustaz, misalnya ada uang nunjuk anak zakat, Ustaz. Ada tipe uang nih, ketika kita bukan mustahik. Ketika kita bukan mustahik, lalu ada orang ngasih kita zakat, ini katakan ini zakat. Ada tipe uang nih, pacak kita ajak ngomong, anak tidak berhak menerima zakat, nunjuk uang lain be. Ada uang, makasih Ustaz. Ada uang ini sebagian marah, tersinggung. Kita ngomong cak itu tersinggung. Nah, macam mana kalinya? Terima be, berikan kepada mustahik. Nah, dikatakan berikan kepada mustahik. Nah, dikatakan mau kasih, jauhkan kepada mustahik. Nah, dikatakan itu tidak apa-apa. Dikatakan. Ada lagi tanya? Ya. 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 Jadi ya. Di dalam mazhab Syafi'i, kita bicara mazhab bukan menurut kita, karena hukum syariat ini bukan menurut saya. Jadi kalau seandainya ada ustaz, ada anak pribadi ngomong menurut aku dah apa, nah kacau itu. Sudah, agama ini bukan menurut aku, ini katakan agama ini menurut apa yang dibawakan. Cuma kita nyampe ke memang di dalam mazhab Syafi'i menentuan zakat itu harus diberikan berupa beras. Nah, kenapa beras? Kenapa tidak nasi sebungkus sama telur sama ayam? Ini katakan, sudah dimasak pacak dimakan, dikatakan.
Kenapa berupa beras? Justru beras ini pacet diolah. Kalau dia memang membutuhkan duit, dia pacet jual lagi beras itu. Itu diantaranya dikatakan. Tapi memang ada pendapat mengatakan seperti Hanafi boleh dengan gimahnya duitnya tersebut dikatakan. Itu dulu pendapat Hanafi. Nah kita yang bermadzhab Syafi'i, nak ngikutin pendapat Hanafi, kita harus pahami dulu pendapat Hanafi berapa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan nilai daripada zakat itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Nah kita nak lebih ikhtiar ya sudah berikan makanya wong yang panitia amil itu besar pahalanya. Besar pahalanya, tapi beban berat juga di akhirat dia luar biasa. Dikatakan jika dia berikan kepada orang yang tidak mustahik, haram. Dikatakan makanya dia harus meneliti daerah kampung-kampung siapa yang mustahik, bukan bagi kupon LT ada berapa rakyat kamu, masyarakat warga kamu 100 juk kupon 100. Tidak seperti itu, dia harus meneliti, datang sensusnya siapa mustahik di sini. Oh ini Ustaz sudah ada data tahun kemarin. Oh tidak baca. Mungkin tahun kemarin dia mustahik, tahun ini dia adalah muzaki kalau. Itu yang harus kita pikirkan. Memang tugas panitia itu berat. Kalau kita lebih tahu ada di area kita, memang tahu kita, lebih baik langsung berikan. Tidak usah kita berikan ke panitia. Itu lebih bagus. Dikatakan berikan beras. Ustaz kami ini sekeluarga ada 2 karung Ustaz 200 kilo atau 20 kilo Ustaz. Atau 10 20 karung 2 karung Ustaz. Boleh tak kami berikan ke 1 orang? Boleh, tak apa-apa. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Dikatakan. Ada yang katakan boleh seperti sebagaimana pendapat Ibnu Ujail. Beliau berpendapat boleh memberikan sikok golongan dan sikok uang di dalam golongan itu. Miskin sikok uang kita berikan 20 kilo. Boleh tak? Menurut pendapat Ibnu Ujail ini mengatakan boleh. Dikatakan. Itu lebih baik. Selesai bara'atu dhimmah. Itu saja. Ada intinya memang berat, memang susah. Panitia itu berat, makanya panitia itu amil itu dapat gaji dari zakat. Ini katakan sesuai dengan kerjaan dia. Ini katakan yang tukang catat boleh lebih besar daripada yang ngangkat-ngangkat. Dah sesuai dengan gaji dia tadi, kerjaan dia. Itu memang tugas amil. Ini katakan sekarang ini pemerintah kita sudah ada amil. Bazis itu badan amil zakat infak sedekah itu dikatakan itu yang dibentuk yang disetujui oleh pemerintah. Nah kita yang panitia ini ya sudah yang mengumpulkan zakat besar pahalanya tapi bebannya juga besar. Dikatakan nyampaan jangan kita anggap remeh, nyampaan beras itu dikatakan kumpulkan hati-hati. Nyampak biasa buang-buang, tidak bisa itu awong itu. Itu dikatakan itu makanya panitia itu berat bebannya, besar pahalanya, bebannya juga besar di akhirat pertanggungjawabannya. Ada intinya? Ada lagi? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam majelis kita, menambahkan ilmu kita di Tambahkan ilmu kita, ilmu yang berkah, ilmu yang menjauhkan kita, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan kepada Allah, selalu minta kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari muslim-muslimat, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma'akum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.